Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahbabi, ada salah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mana beliau bersabda, "Khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin." Ada dua perkara, kata Nabi, yang tidak ada perkara lebih afdal daripada keduanya. Artinya Nabi di sini meminta kepada kita memiliki perhatian khusus kepada dua perkara ini. Memang dalam hadis-hadis yang lain Nabi menjelaskan ada perkara yang afdal seperti ini, ada perkara yang afdal seperti ini. Karena kita punya Nabi, di saat berbicara dengan seseorang itu Nabi menyesuaikan dengan orang tersebut. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW mensabdakan, "Kallimun nas ala qadri ukulihim." Ajaklah bicara orang dengan kadar kemampuan akal mereka. Makanya jangan heran kalau kita mungkin pernah mendengar, menyimak guru-guru kita menjelaskan beberapa hadis, kok ada perkara yang afdol seperti ini, kok Nabi pernah menyampaikan seperti ini. Memang Nabi di saat menyampaikan itu melihat dengan kadar siapa Nabi itu berbicara, dan ini keistimewaan kita punya Nabi. Dan kita pun harusnya seperti itu. Di saat kita berbicara dengan seseorang, maka sesuaikan dengan kadar kemampuan mereka dalam memahaminya. Jangan kita karena sebagai seorang ustadz atau sebagai seorang santri, kemudian kita berbicara dengan seorang tidak menyesuaikan dengan siapa kita berbicara. Sehingga terkadang ada orang datang kepada ustadz bukan dapat pencerahan, datang kepada seorang santri bukan dapat solusi, malah masalahnya itu seakan-akan makin melebar kemana-mana. Maka kita bisa berbicara dengan seseorang, kita harus melihat kita ini berbicaranya dengan siapa. Oleh karenanya di sini diantaranya seperti itu. Nabi mensabdakan ada dua perkara yang tidak ada perkara lebih afdal daripada kedua perkara ini. Artinya Nabi meminta kepada kita punya perhatian khusus dengan dua perkara ini. Yang pertama al-imanu billah, itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wan naf'u lil muslimin, memberi manfaat kepada orang muslim. Ahbabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah dikatakan perkara yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di saat orang memiliki kebaikan sebanyak apapun, memiliki kebaikan setinggi apapun, sebesar apapun, kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pahala tidak akan Allah berikan sama sekali. Orang tersebut hanya mendapatkan kebaikan di dunia. Dari mana? Dari pujian orang, dari sanjungan orang, nama baik yang dia dapat daripada kebaikannya. Tapi kalau orang itu tidak beriman kepada Allah, maka kebaikan pahala tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentu ini perkara yang paling afdal, perkara yang paling luar biasa. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita di saat kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kebaikan akan mulai dicatat, diberi pahala, balasan oleh Allah di akhirat. Faktor utamanya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan masalah ikhlas itu pun akan didapat di saat orang tersebut beriman kepada Allah. Ada orang tidak beriman kepada Allah, dia melakukannya ikhlas, tidak karena dipaksa, tidak karena dituntut, tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pahalanya sama sekali. Oleh karenanya bersyukurlah kita kepada Allah di saat Allah sampai detik ini masih memberikan keimanan kepada kita. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana cara agar kita ini menguatkan keimanan kita? Untuk menguatkan keimanan kita tentunya memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh. Karena ibadah, amal soleh, kebaikan yang kita lakukan itu akan menaikkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tersebut akan menaikkan keimanan kita kepada Allah, yang timbal baliknya orang itu akan semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi jelaskan perkara yang lebih utama daripada yang lainnya adalah memberi manfaat kepada kaum muslimin. Oleh karenanya dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW mensabdakan khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling baik di antara kalian, kata Nabi, yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Mungkin di antara kita ada mungkin sebagian kecil yang ingin berbuat baik kepada orang, itu kadang-kadang melihat dulu. Ini keluarga saya bukan, ini teman saya bukan, dia pernah berbuat baik tidak dengan saya,
dia pernah berbuat jelek tidak dengan saya. Sehingga kalau ada di antara kita yang berbuat baik, harus melihat kepada siapa kita berbuat kebaikan, maka kita tidak akan bisa istiqomah untuk memberi manfaat kepada kaum muslimin. Apalagi yang kita khawatirkan, di saat kita ini berbuat baik, kemudian tujuannya manusia, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takutnya di akhirat tidak ada pahalanya. Oleh karenanya, di saat kita ingin berbuat baik kepada orang, maka fokuskan niat kita semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena melihat ini keluarga saya, ini sahabat saya, dia pernah berbuat baik tidak dengan saya, dia pernah berbuat jelek tidak dengan saya, sehingga orang yang seperti itu dikhawatirkan amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia berbuat baik karena manusia, yang itu yang dinamakan adalah riya. Oleh karenanya kita berbuat baik kepada orang. Timbul pertanyaan juga, bagaimana agar kami ini semangat untuk membantu orang? Kalau kita ingin semangat membantu orang adalah dengan kita selalu mengingat, menghadirkan di dalam diri kita bahwasanya saya berbuat baik kepada orang ini untuk diri saya pribadi, bukan untuk orang lain. Karena sungguh di saat kita berbuat baik kepada orang, itu investasi akhirat kita, itu tabungan kita di akhirat. Yang mana kebaikan yang kita lakukan, yang tentunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Bahkan di dunia pun Allah akan balas kebaikan kita kepada orang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Nabi mensabdakan, Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong, membantu kita selama kita membantu orang lain. Coba renungkan dan pikirkan, kita hanya dengan membantu orang lain, Allah akan hadirkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Pertanyaan sederhananya, siapa yang lebih mampu membantu kita untuk menuntaskan semua permasalahan kita di dunia ini melebihi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Manusia sehebat apapun mereka punya batas, dan manusia yang melakukan itu pun itu semua karena pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat kita membantu orang, hadirkan saya membantu, maka nanti di akhirat saya akan dapatkan pahala. Kemudian juga di dunia urusan saya akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu kita insya Allah mudah untuk bisa membantu orang dengan tidak membeda-bedakan kita ingin membantu kepada orang lain. Dan ingat, kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain itu celengan bagi kita di akhirat, dan di dunia kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya jangan pernah kita bertanya, dan apalagi naudzubillah min dzalik, menyalahkan Allah. Kenapa saya berdoa kok Allah belum kabulkan? Kenapa saya minta tolong kepada Allah, kenapa Allah belum berikan? Maka koreksi diri kita, jangan-jangan karena kita sampai detik ini belum membantu orang sehingga Allah tidak bantu kita. Ahbabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja mutiara hikmah pada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita, dan Allah berikan kita kekuatan, keistiqomahan untuk bisa membantu orang, dan semoga itu semua menjadi pertolongan Allah bagi kita di dunia dan akan menjadi investasi kita di akhirat sampai kita masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.